Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPDI Film Matimas Menyapa dimanapun Anda berada. Benar firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Tapi saya akan bacakan di ayat 30 dan ayat 31. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Puji Tuhan saudara, ayat-ayat ini menceritakan bagaimana ada dua orang buta yang senantiasa duduk di pinggir jalan ya. Saudara, kita tahu bahwa orang buta itu memiliki kecacatan fisik di bagian mata. Mereka akan sangat terbatas untuk bergerak, akan sangat terbatas untuk beraktivitas. Itu sebabnya mereka ada duduk di pinggir jalan tersebut. Kemungkinan besar keseharian mereka mengemis di tempat itu untuk mereka dapat melanjutkan hidup mereka yang mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Biasanya orang buta akan memiliki kepekaan di telinga ya untuk mendengar, dan mungkin kedua orang buta ini pun sudah sering mendengar bagaimana ketika Yesus melayani, apa keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan, mungkin menyembuhkan orang, menolong orang, mujizat yang Tuhan kerjakan, mereka sudah lama mendengar. Sehingga hari itu ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan lewat di jalan di tempat mereka duduk mengemis, mereka membangkitkan kepercayaan mereka untuk dapat menjangkau atau untuk dapat meraih Yesus ya. Dikatakan ketika Yesus lewat di tempat itu, mereka mulai berseru, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Ya, namun di tengah harapan yang sedang mereka naikkan untuk memanggil Yesus berbelas kasihan atas kehidupan mereka, mereka dihentikan oleh orang-orang yang menegur mereka untuk menyuruh mereka diam. Namun teguran dari orang banyak pada waktu itu tidak merusak, tidak melemahkan semangat mereka, namun dikatakan lebih keras mereka berteriak, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Di akhir cerita dikatakan Yesus akhirnya berhenti, teriakan mereka mendapat respon, dan Yesus bertanya, "Apa yang harus aku lakukan kepadamu?" Dan secara spesifik mereka menjawab, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Karena mereka sudah merasakan penderitaan yang luar biasa akibat keterbatasan mereka sebagai orang buta. Saudara, dikatakan dengan belas kasihan Tuhan, dengan belas kasihan maka Yesus menyembuhkan mereka, dan kedua orang buta ini akhirnya mengikuti Yesus. Saudara, apa yang dapat kita pelajari daripada kisah dari kedua orang buta ini? Yang pertama adalah jangan berhenti berdoa. Setiap kita pasti memiliki salib kita masing-masing. Setiap kita memiliki pergumulan kita masing-masing. Setiap kita punya doa yang setiap hari kita naikkan di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa seorang diri di kamar kita bisa dengan yakin bahwa menaikkan setiap doa-doa kita, harapan kita bahwa Tuhan pasti menjawab. Namun ketika kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari, kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin mengeluarkan suara-suara sumbang yang melemahkan iman kita. Kita mulai pesimis, kita mulai ragu apakah Tuhan akan menjawab doa-doa saya. Seperti kedua orang buta ini, ketika orang-orang menyuruh mereka diam dan berhenti untuk berteriak, tapi mereka semakin keras berteriak. Sebagai orang percaya, jangan pernah dilemahkan oleh suara-suara sumbang yang mungkin akan melemahkan iman kita. Namun, sebagai orang percaya, tetaplah berdoa, tetaplah berharap dengan satu keyakinan, Tuhan punya waktu untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan punya waktu untuk memberikan segala sesuatu yang mungkin kita minta, yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi kerinduan kita. Semuanya Tuhan sudah atur dengan sempurna. Sebagai seorang yang terus berharap kepada Tuhan, percayalah akan rencana Tuhan. Jangan pernah digagalkan oleh suara-suara sumbang yang mungkin melemahkan iman kita. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Belas kasihan. Saudara, Yesus menunjukkan belas kasihan bukan hanya kepada dua orang buta yang meminta kesembuhan, tapi belas kasihan yang nyata justru Tuhan tunjukkan kepada orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia pada waktu itu. Mengapa? Orang-orang yang mengikuti Yesus pasti orang-orang yang percaya, ya, pasti orang yang percaya, orang yang rindu mendengar firman Tuhan, berita Injil yang disampaikan Yesus. Tapi ketika ada orang lemah yang membutuhkan pertolongan, justru mereka menyuruh orang buta ini diam. Ya, mengapa mereka menyuruh orang buta ini diam, berhenti berteriak? Karena seakan-akan mereka menganggap orang buta ini mengganggu aktivitas rohani mereka saat itu. Mereka terganggu mendengar firman Tuhan, mereka terganggu mengikuti Yesus, mereka terganggu mengiringkan Yesus hanya karena teriakan kedua orang buta ini. Yesus menunjukkan belas kasihan bahwa sebagai orang percaya,
kita mengikuti Yesus, namun jangan menutup mata akan kesulitan orang-orang di sekitar kita. Ya, mari berbelas kasihan, mari menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Membantu mereka, menguatkan mereka untuk mereka sampai kepada pengharapan yang kekal, yaitu kepada Yesus. Sebagai orang percaya, marilah baik di keluarga, di komunitas kita, ya di gereja kita, mari kita satu dengan yang lain sebagai orang percaya sama-sama bergandengan tangan, membangun iman kita, membangun kepercayaan kita, sehingga yang lemah dikuatkan, yang kuat semakin diperteguh untuk boleh bersama-sama menggapai janji-janji daripada Allah dan bertemu dengan Yesus dan menikmati setiap kemurahan dan anugerah daripada Allah. Puji Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar kami untuk kami boleh senantiasa tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan, untuk kami boleh mengabarkan Injil keselamatan-Mu Tuhan, berbelas kasihan, peduli kepada orang di sekitar kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Melalui hidup kami nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah hanya penyertaan Allah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.